Halo, apa kabar kalian sehat lah ya? Kembali lagi di channel Fanalan Movie. Kali ini kita mau review film berjudul Bedazzle yang dirilis tahun 2000. Film ini akan menceritakan tentang seorang pria culun yang bertemu dengan iblis dan melakukan perjanjian. Dia diberikan 7 permintaan dan akan dikabulkan, apa saja terserah, namun dia harus memberikan jiwanya setelah itu. Entah itu sebuah keberuntungan atau malah kesialan ya, karena kan yang memberikan iblis. Yaudah, tanpa basa-basa lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Kita memperlihatkan seorang pria bernama Elliot. Dia adalah pria culun dan aneh sehingga orang-orang tidak ada yang mau berteman dengannya. Meskipun dia berusaha so asik, tapi tetap aja dia pria yang membosankan, jadi teman-teman kantornya berusaha menghindarinya. Tidak ada satupun dari mereka yang mau berteman dengan Elliot. Bahkan setelah pulang kerja, teman-teman kantornya berkumpul bersama. Tapi sialnya Elliot tidak diajak. Di sini Elliot tidak sengaja melihat mereka berkumpul. Dan saat mereka melihat Elliot datang ke situ, mereka berusaha berpura-pura nggak nengok si Elliot. Tapi Elliot sudah melihat mereka. Jadi di sini Elliot pun datang ke situ dan bergabung. Padahal dalam hati kawan-kawannya ini, entah ngapain lah si Elliot kesini, merusak suasana aja kan. Tak berapa lama kemudian pandangan Elliot teralihkan saat melihat wanita cantik bernama Allison. Elliot udah lama memperhatikan Allison, bahkan menjadi penggemar rahasianya di kantor. Tapi sampai sekarang dia tidak pernah berani mendekati Allison. Lalu teman-temannya menantang Elliot untuk berbicara dengan Allison di situ. Elliot awalnya ragu, tapi biar dia dibilang pemberani ya kan, jadi dia memberanikan diri untuk bicara dengan Allison di situ. Namun udah bisa kita tebak, Allison tidak terlalu memperdulikan Elliot dan pergi. Walah kasihannya. Nah, di saat dia sedang kecewa berat, tiba-tiba ada seorang wanita seksi yang memanggil Elliot. Jelas hal itu sangat aneh ya, kok bisa ada wanita cantik dan seksi seperti ini mau mengajak Elliot ngobrol. Nah, di sini Elliot terpesona dan ngobrol dengan wanita itu. Terus si wanita ini mengatakan dia sudah lama memperhatikan Elliot. Dia melihat Elliot adalah pecundang dan yakin bisa memberikan apapun yang Elliot mau. Dikira Elliot wanita ini awalnya cewek open BO kan? Ternyata bukan. Wanita ini memperkenalkan dirinya adalah The Devil atau Iblis. Dia bisa memberikan apapun yang Elliot mau, apapun itu. Awalnya Elliot nggak percaya dan menghiraukan perkataan dari wanita ini. Tapi untuk meyakinkan Elliot, dia disuruh membuat permintaan dan wanita ini akan mengabulkannya. Lalu Elliot ya memang ada bengak-bengaknya. Dia malah cuma minta bus yang akan lewat ini berhenti dan dia mau minum soda sekarang. Mereka pergi ke McD dan membeli soda yang Elliot mau. Emang bengak kan si Elliot ini? Masa ini yang dimintanya? Nggak ada yang lebih wow gitu? Minta pesawat kayak dia atau minta ragil jadi cowok tulen ya kan? Oke, lanjut. Karena merasa permintaan yang dikabulkan wanita ini biasa aja, jadi Elliot tidak begitu percaya dia memang iblis mengabul permintaan seperti yang dia katakan tadi. Lalu si wanita ini pun membawa Elliot ke tempatnya untuk membuat dia yakin. Elliot dibawa ke sebuah klub dan terlihat di situ Elliot begitu famous dan semua orang di klub menyambutnya. Bahkan sampai ada cewek yang memberikan CD-nya pada Elliot. Itu kali pertama Elliot merasakan diterima orang lain dan dia bisa mendapatkan hal itu bahkan lebih. Iblis ini menawarkan apa saja yang dia mau, maka dia akan mengabulkannya. Elliot masih belum percaya mana ada iblis secantik ini. Lalu wanita itu mengubah dirinya menjadi iblis beneran. Dan akhirnya Elliot pun percaya dia benar-benar iblis. Kemudian si iblis itu memberikan Elliot sebuah buku tebal yang merupakan kontrak perjanjian. Di situ tertulis bahwa Elliot akan diberikan 7 permintaan, apapun permintaan itu akan dikabulkan. Sebagai gantinya Elliot harus memberikan jiwanya. Lantas Elliot pun panik karena harus memberikan jiwanya untuk si iblis ini. Tapi di sini si iblis meyakinkan Elliot lagi, 7 permintaan dibandingkan 1 jiwa tampaknya setimpal. Nah ya namanya iblis itu kan sifatnya licik ya kayak ular. Jadi dia menggoda Elliot lagi dengan menunjukkan Allison di layar TV besar. Allison wanita yang dia cintai akan menjadi miliknya jika dia menyetujui perjanjian ini. Ya, otomatis Elliot yang lemah imannya apalagi setelah melihat gadis yang dia cintai akan jadi miliknya, akhirnya setuju dengan perjanjian itu. Setelah menandatangani perjanjian itu, Elliot diberikan sebuah pager, di mana nantinya jika permintaan Elliot tidak sesuai ekspektasi, dia cukup menekan tombol 666 di pager itu dan otomatis dia akan kembali bertemu dengan si iblis itu. Anjir, betul-betul angka setan ya Wak. Dan akhirnya Elliot pun memulai permintaan pertamanya. Dia meminta ingin menikah dengan Allison dan menjadi lelaki yang sangat kaya dan berkuasa. Dan tuing, permintaannya langsung dikabulkan. Elliot pun terbangun dari tidurnya dan melihat Allison berada di sisinya. Elliot pun sangat senang di sini. Dia ternyata menjadi seorang bos mafia berasal dari Spanyol yang paling berkuasa dan sangat kaya raya. Semua orang menghormati Elliot. Bahkan di sini si Elliot entah kenapa bisa bahasa Spanyol. Elliot menikmati kekuasaannya kali ini bersama teman-temannya dan dia sangat senang. Namun di situ dia malah melihat istrinya dengan pria lain. Yang mana pria itu adalah guru privat bahasa Inggrisnya Allison. Dia melihat Allison berselingkuh dengan pria itu di depan matanya.
Tidak terima dengan hal itu, Elliot pun menemui istrinya dan marah padanya. Malah Allison marah balik padanya. Dia mengatakan dia tidak mencintai Elliot. Dia melempari Elliot dengan barang-barang di situ. Saat yang sama, Elliot dipanggil karena ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Elliot kemudian pergi bersama rombongan anak buahnya ke hutan dan disitulah dia baru tahu bahwa dia sekarang jadi bandar narkoboy dan mafia terbesar di Spanyol. Nah, di sini dia mendapat sedikit masalah dengan rekan bisnisnya yang membuat mereka berperang. Elliot pun panik dengan tembak-tembakan di situ dan dia berlari mengejar helikopter untuk menyelamatkan diri. Dia lalu bergantungan di helikopter itu karena tak ingin mati konyol di hutan. Lalu Elliot mengeluarkan pagernya dan menekan 666 untuk kembali. Ketika dia langsung kembali ke si iblis, lalu dia marah-marah di situ karena dia dijadikan bandar narkoboy. Ya tapi emang benar juga sih, dia kan minta jadi orang paling berkuasa dan menikah dengan Allison, ya nggak salah. Lalu si iblis juga menjelaskan menikah itu belum tentu mencintai. Jadi untuk permintaan selanjutnya, Elliot harus fokus dengan apa yang dia minta, nggak boleh salah lagi. Lalu si iblis menyarankan Elliot untuk mencari tahu apa sebenarnya yang Allison inginkan agar Elliot bisa dicintai oleh Allison nanti. Mereka kemudian masuk ke kamar Allison dan mencari buku diary-nya. Dan ternyata di situ Allison sedang mandi, Wak. Tapi di sini si iblis membuat mereka berdua tidak bisa dilihat oleh Allison. Melihat isi diary-nya Allison, mereka jadi tahu bahwa lelaki yang Allison inginkan adalah seorang pria yang romantis dan sensitif. Mendengar hal itu, jadi Elliot membuat permintaan selanjutnya di situ. Dia ingin menjadi pria paling sensitif dan romantis seperti yang ditulis di buku Allison tadi. Ditambah lagi dia ingin dicintai oleh Allison. Dan boom, permintaannya dikabulkan. Elliot langsung berubah menjadi Ed Sheeran. Loh, kok jadi Ed Sheeran pula dia di sini? Bukan, maksudnya Elliot berubah menjadi pria yang sangat sensitif dan sangat romantis, Wak. Dia bisa membuat kata-kata dan puisi romantis dan Allison sangat mencintainya. Dia juga menjadi pria sangat sensitif. Saking sensitifnya, Elliot ketika melihat matahari terbenam aja menangis, Wak. Ini sih antara sensitif sama cengeng ya kan? Dia terharu melihat matahari akan tenggelam dan membawa semua keindahan bersamanya. Oke, lanjut. Allison awalnya mencintai Elliot dengan bentuk seperti ini. Tapi tak berapa lama kemudian beberapa pria datang dan mengganggu mereka. Pria-pria itu membuli Elliot di situ dan menggoda Allison. Ya karena Elliot adalah pria yang sangat sensitif dan penuh cinta. Dia pun tak berani melawan pria-pria itu. Dan hal itu membuat Allison memilih untuk pergi bersama preman-preman itu dan meninggalkan Elliot. Dia memilih lelaki yang lebih perkasa dan pemberani. Elliot pun si paling sensitif menangis terengis-engis di situ. Permintaannya kali ini pun gagal lagi, lalu dia menekan pagernya kembali. Cerita dia kembali ke si iblis. Elliot marah-marah lagi ke iblis karena merasa iblis ini membuat semuanya hancur. Padahal bukan, itu kan permintaan Elliot. Dari situ Elliot sadar bahwa ternyata wanita nggak benar-benar tahu apa yang dia inginkan. Sama kayak Allison tadi, dia ingin pria yang romantis dan sensitif. Padahal dia juga butuh pria perkasa yang bisa menjaganya. Itulah woman. Women. Jadi Elliot mengucapkan permintaan selanjutnya. Dia ingin menjadi seorang pria perkasa dan bertubuh kuat, seperti seorang atlet. Dan juga dia ingin kaya dan terkenal tentunya. Kali ini benar-benar spesifik ya permintaannya. Dan boom, permintaannya dikabulkan. Dia berubah menjadi pembasket terkenal dan kaya raya. Dia memiliki tubuh besar dan sangat kuat. Dia selalu memenangkan pertandingan basketnya. Ini kok kayak raksasa badannya. Namun di sini kekurangannya, meski dia punya badan perkasa, tapi dia terlihat sangat bodoh. Kalian tengok aja lah. Setelah dari situ dia ditemui Allison yang di sini dia adalah seorang wartawan. Permintaan Elliot kali ini benar-benar mujarab ya, di mana Allison sangat tertarik dengan tubuh kekarnya. Namun ada aja kekurangannya. Di sini saat Allison melihat Johnny-nya si Elliot ternyata sangat mungil, Wak. Besar kelingking mungkin. Lantas hal itu membuat Allison berubah pikiran dan gak selera dengannya. Elliot pun sangat frustasi dengan Johnny-nya yang sangat mungil, lalu dia menekan pagernya dan kembali. Elliot kembali lagi dan marah-marah pada si iblis karena membuat Johnny-nya begitu mungil. Tapi ya emang di permintaannya tadi nggak menyebutkan hal itu ya. Nah kali ini Elliot meminta dia ingin menjadi seorang yang sangat pintar. Pokoknya pintar dalam segala hal, termasuk pintar berbicara dan pastinya kaya raya juga populer dan juga good looking. Dan tambahan juga dia harus memiliki ukuran Johnny yang gede. Dan boom, permintaannya dikabulkan. Elliot menjadi pria yang seperti dia inginkan. Dia menjadi penulis yang terkenal dengan Johnny yang gede tentunya. Semua orang sangat menyukai Elliot, termasuk juga Allison. Elliot juga pandai berbicara dan mencuri hati Allison di sini. Nah, tampaknya permintaannya kali ini memang paling perfect ya. Allison benar-benar jatuh cinta pada Elliot. Cerita Elliot membawa Allison ke tempatnya.
Dan kalian tahu apa yang gak terduga di permintaannya kali ini? Ternyata Elliot ini adalah gay. Ellison sangat terkejut bahwa ternyata dia adalah gay. Elliot mencoba mencium Ellison, tapi ternyata dia tidak ada nafsu sama sekali. Ya berarti fix dia gay. Walah, kasihan kali Elliot ya, Wak. Karena itu Ellison kembali meninggalkan dirinya. Setelah itu Elliot kembali dan menemui si iblis lagi, dan dia benar-benar frustasi kali ini. Dia berusaha berpikir lagi apa yang sebenarnya permintaan paling perfect menurutnya. Nah, untuk kali ini dia tidak mau salah lagi. Dia sudah memikirkannya. Dia ingin menjadi orang paling sempurna menurutnya. Elliot ingin menjadi presiden Amerika Serikat. Permintaan yang luar biasa ya kali ini dari Elliot. Dan tanpa basa-basa lagi si iblis mengabulkan permintaannya. Tapi sialnya dia malah menjadi presiden kedua Amerika Serikat, yaitu Abraham Lincoln. Dan kita semua tahu nasib dari presiden kedua Amerika. Dia tewas dibunuh saat menonton sebuah opera. Dan di situ dia didampingi istrinya, ya wanita yang dia cintai, yaitu Ellison. Tapi ya namanya udah takdirnya sebagai presiden kedua, dia bakal ditembak mati di malam itu. Sebelum ditembak, Elliot menekan pagernya lalu kembali. Kali ini Elliot benar-benar paling frustasi, Wak. Jadi dia break dulu dan kembali bekerja seperti biasanya. Tapi si iblis tidak bisa membiarkannya bersantai sejenak. Iblis meminta untuk menyebut permintaan terakhirnya. Jadi permintaan terakhir. Lantas Elliot bingung dong, perasaan dia baru minta 5 kali. Udah kita hitung, pertama dia jadi mafia Spanyol. Kedua dia menjadi Ed Sheeran. Lalu ketiga dia menjadi atlet. Terus yang keempat dia itu jadi penulis. Nah yang kelima dia menjadi presiden Amerika. Kan masih 5 nih. Nah yang tak disadari Elliot, ternyata permintaannya di awal tadi itu dihitung. Permintaan yang dia minta soda. Walah, Wak, kasihan kali ya. Jadi ternyata Elliot sudah meminta sebanyak 6 kali dan sekarang tinggal 1. Lantas Elliot tidak terima dan mulai khawatir dong. Dia pun pergi dan menenangkan diri ke gereja. Di situ dia bertemu seorang pastor dan menceritakan bahwa dia tersesat karena telah membuat perjanjian dengan iblis. Sialnya dia malah dibawa ke kantor polisi karena dikira sedang mabuk. Karena omongannya tadi nggak masuk akal ya. Ternyata itu semua adalah kerjaan si iblis tadi. Dia mengatur Elliot agar bisa masuk penjara. Lalu Elliot dimasukkan ke dalam sel dan si iblis pun menyuruhnya harus segera membuat permintaan terakhirnya. Karena sesuai kontrak ada batas waktu Elliot untuk menyelesaikan 7 permintaannya. Belum jiwanya diambil. Dan Elliot dimasukkan ke dalam sel. Di dalam sel si Elliot bertemu dengan seorang pria asing yang tidak dia kenal. Di sini pria itu entah kenapa seperti mengenal Elliot. Entah pria itu orang biasa atau jelmaan malaikat nggak tahu sih. Tapi intinya dia membuka jalan pikirannya si Elliot ini. Pria ini mengatakan bahwa dia tidak bisa menjual jiwanya bagaimanapun caranya. Alasannya karena jiwa itu bukan miliknya tapi milik Tuhan. Dalam kan kata-katanya, Wak. Pria itu mengatakan iblis hanya membuatnya bingung. Karena itu memang kerjanya iblis membuat manusia bingung. Dia menyarankan Elliot membuka hati dan pikirannya. Dia pasti bisa menemukan jalan keluar. Setelah mendengar hal itu, Elliot pun mulai kepikiran. Dia berdiam di sel semalaman sambil merenungkan hidupnya. Cerita Elliot pun bebas. Dulu dia kembali menemui si iblis tadi di klubnya. Yang mengagetkannya di klub yang awalnya tadi dipenuhi orang-orang muda yang bersemangat, sekarang mereka semua menjadi tua. Ini adalah gambaran orang-orang muda di lingkaran setan. Selalu bersenang-senang dan berpesta hingga mereka menghabiskan waktunya. Paham ya makna dari gambaran di sini. Lanjut si iblis kemudian membawa masuk Elliot ke ruangannya. Dia menyuruh Elliot menyebutkan permintaan terakhirnya karena waktu tidak banyak. Nah, di sini Elliot mengatakan dia tidak ingin apa-apa lagi dari si iblis. Karena Elliot tahu dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan jika itu campur tangan dari iblis. Elliot sudah terbuka pikirannya. Dia berpikir tidak penting apa yang didapatkan dalam kehidupan, tapi yang penting bagaimana cara kita mendapatkannya. Nah, ini sangat menginspirasi ya, Wak. Kalian catat sekarang ya. Lanjut si iblis pasti nggak terima akan hal itu. Jadi dia memaksa Elliot untuk menyebutkan permintaan terakhirnya dengan membawa Elliot ke neraka. Dia memaksa Elliot menyebutkan permintaan terakhirnya di situ. Dan di ujung tanduk akhirnya Elliot menyebutkan permintaan terakhirnya. Dia meminta agar Ellison, wanita yang dia cintai, hidup bahagia. Mendengar hal itu iblis menjadi muak. Setelah dari situ Elliot dibangunkan oleh si iblis tadi. Lalu si iblis menjelaskan kenapa dia masih selamat. Ternyata perjanjian mereka telah dibatalkan. Itu karena permintaan terakhir si Elliot. Di dalam kontrak itu ternyata disebutkan hal-hal yang bisa mematahkan kontrak atau perjanjian mereka. Salah satunya adalah tindakan penebusan tanpa pamrih, yang artinya pengorbanan untuk orang lain. Jadi karena permintaan terakhir Elliot tadi, rela mengorbankan dirinya untuk kebahagiaan orang lain. Dengan Elliot melakukan satu hal baik, maka otomatis membatalkan kontraknya. Dan si iblis juga menjelaskan kejadian tadi Elliot yang dibawa neraka itu nggak benar neraka, hanya tipuan dari si iblis. Mengetahui hal itu, Elliot sangat senang karena jiwanya masih selamat. Di sini si iblis membocorkan sedikit rahasia padanya. Dia mengatakan manusia itu spesial. Iblis selalu menggoda dan melakukan hal jahat, tapi Tuhan menganugerahkan hal yang baik.
Lalu begitu spesialnya manusia bisa melakukan keduanya. Melakukan hal baik atau buruk tergantung pada manusia itu sendiri. Itu adalah pilihan kita sebagai manusia. Wow, benar-benar jelek ya kata-katanya. Oke lanjut, setelah dari situ Elliot bebas melanjutkan hidupnya dan menyimpan jiwanya kembali. Singkat cerita, dia bertemu dengan Allison dan mencoba mendekatinya kali ini, namun tanpa bantuan si iblis. Benar-benar kemampuan manusia biasa. Di sini Allison merasa sangat senang berbincang dengan Elliot, tidak seperti pertama kalinya. Tapi Allison mengakui dia sudah punya pacar dan meminta maaf pada Elliot. Dan yang hebatnya, Elliot menerima hal itu dengan ikhlas karena dia tidak bisa memaksakan perasaan. Setelah dari situ, Elliot benar-benar berubah menjadi pria yang disegani oleh kawan-kawan kantornya dengan pola pikir yang lebih dewasa sekarang. Elliot pun pulang ke rumahnya dan secara tidak sengaja dia bertemu dengan seorang wanita yang benar-benar mirip dengan Allison. Wanita itu bernama Nicole, baru saja pindah ke sebelah rumahnya. Akhirnya Elliot dan Nicole pun saling jatuh cinta. Dan di situ terlihat juga si iblis dan malaikat sedang melihat pasangan yang bahagia sambil main catur. Dan film pun selesai. Oke, gimana, seru ya filmnya? Ini benar-benar film jadul tapi sangat inspiratif, Wak. Banyak nilai-nilai yang baik yang bisa kita ambil dari film ini. Kita tahu bahwa kita tidak boleh melakukan hal-hal yang sesat ya tentunya. Apalagi sampai meminta sesuatu pada iblis, itu janganlah. Karena saat kita meminta pada yang salah, bukannya bahagia malah kita yang sengsara. Dan poinnya satu lagi, kita harus menikmati proses hidup kita sebagai manusia. Susah atau senang itu semua adalah proses. Dan proses itu penting untuk membuat kita menjadi lebih baik lagi. Wih, keren kan kata-kataku kali ini? Oke, sekian dulu cerita dari film kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.